Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, materi yang dibahas adalah perubahan wujud benda mengenai pengertian perubahan wujud benda dan jenis-jenisnya. Contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, perubahan wujud adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Hal ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Anak-anakku sekalian, perubahan wujud benda terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublin, keenam mengkristal. Anak-anakku, perubahan wujud itu terbagi menjadi 2. Perubahan wujud yang terjadi karena melepas kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, kristal. Yang keduanya, perubahan wujud yang terjadi karena menerima panas adalah mencair, menguap, dan mengkristal. Anak-anakku, jenis-jenis perubahan wujud di lingkungan sekitar. Ya, yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Di sini kata kuncinya adalah padat ke cair. Anak-anakku sekalian, peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor yang disebut. Contohnya adalah es atau batu es yang mencair jika didiamkan di luar ruangan. Selanjutnya adalah margarin. Jika dilelehkan pada wajan yang panas, itu juga akan mencair. Yang ketiga contohnya yaitu pada lilin. Ketika lilin dinyalakan, lama-kelamaan lilin itu akan habis atau mencair. Selanjutnya adalah membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Di sini peristiwa ini melepas panas atau kalor. Nah, kata kuncinya adalah membeku, cair ke padat. Anak-anakku sekalian, contoh dari membeku adalah ketika kalian membuat batu es lalu kalian simpan di freezer. Lama-kelamaan atau esok paginya pasti akan membeku. Lalu yang kedua adalah ketika kalian membuat puding atau agar, awalnya adalah cair, lalu didiamkan akan membeku. Ketiga adalah ketika kalian bermain lilin, lilin dinyalakan, dia akan lembek, lalu lama-kelamaan juga akan membeku. Pembuatan dodol atau kue juga. Dan terakhir adalah pembuatan besi. Biji-biji besi yang dibakar itu akan meleleh, lama-kelamaan akan didiamkan menjadi beku. Selanjutnya adalah menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor. Nah, kata kuncinya menguap cair ke gas. Contohnya adalah ketika kalian menjemur pakaian atau kain di ruangan terbuka memerlukan matahari. Nah, cahaya matahari itu membantu penguapan pada pakaian atau pada baju-baju yang kalian jemur. Lama-kelamaan, kain atau baju itu akan segera kering. Nah, contoh yang kedua adalah ketika kalian memasak air. Nah, pasti kalian akan merasakan uapnya, bukan? Selanjutnya, peristiwa mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, peristiwa mengembun ini anak-anak memerlukan energi panas atau kalor. Kata kuncinya, mengembun adalah gas menjadi cair. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian naik mobil, di dalam mobil itu kalian bernapas. Nah, di luar itu hujan, rintik-rintik. Nah, kalian akan merasakan di bagian dinding atau kaca tersebut pasti ada embun. Nah, ketika kalian minum es, nah dalam es itu
di tepi-tepi atau di luar gelasnya itu pasti akan terlihat titik-titik air. Itulah yang disebut embun. Lalu contoh terakhir adalah ketika kalian di pagi hari berjalan, kalian menemukan daunnya itu terlihat ada titik-titik air. Nah, itu adalah contoh mengembun. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah perubahan wujud menyublin. Menyublin merupakan peristiwa perubahan wujud zat jadi cair menjadi gas. Nah, peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor. Jadi, kata kuncinya menyublin cair ke gas. Contohnya adalah kapur barus dan pewangi ruangan padat lama-kelamaan akan mengecil setelah digunakan beberapa hari. Selanjutnya, penggunaan dry ice atau es kering. Lama-kelamaan, es kering tersebut akan menjadi gas. Nah, mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Kata kuncinya, mengkristal adalah gas ke padat. Nah, kalian pernah kan jalan-jalan ke pantai? Ketika kalian ke pantai, pasti kalian menemukan ada beberapa petani garam. Nah, petani garam itu menumpuk garam-garamnya yang awalnya gas menjadi padat. Itu adalah contoh mengkristal. Selanjutnya pada salju. Nah, lama-kelamaan gas yang dihasilkan pada udara-udara sekitar akan menjadi kristal. Demikian. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini ada siklus dari perubahan wujud cair, padat, dan gas. Kamu bisa simak di sini anakku pada gambar panah berwarna kuning, padat ke gas, itu disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, gas ke padat itu menyublin. Contohnya tadi ya sudah ya, yaitu kapur barus. Nah, yang warna biru sekarang, kalian bisa lihat panahnya. Padat ke cair itu akan mencair, disebut mencair. Nah, sebaliknya cair menjadi padat itu membeku. Sekarang kita lihat panah berwarna hijau. Di situ cair ke gas itu disebut menguap. Lalu sebaliknya adalah gas menjadi cair, mengembun. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.